Oke, halo semuanya. Jadi gue baru aja ngebikin Curie Soundbox. Sebenarnya di video gue sebelumnya, gue udah bikin Curie Soundbox, tapi versi itu tuh desainnya jelek banget karena dia makan banyak space dan besar banget lah, pokoknya bongsor banget. Jadi gue baru ngebikin atau ngedesain Curie Soundbox dengan minimalis ya, desainnya minimalis, compact dan kecil. Bentuknya tuh kayak gini. Ini mantap ya. Bam, bam. Dah, kita fokus. Ini, kecil ya. Ini. Nah, gue seneng banget ya. Desainnya tuh segini doang nih. Boleh kecil kan, tipis juga, lumayan lah ya. Ini sebesar apa ya, sebesar kartu tuh, kartu apa ini, Kindle, sebesar kartu ini dong, tipis yang begitu tipis ini ya. Nah ini kenapa gue suka banget desainnya, karena memang dia itu kecil banget gitu, kayak cuman god damn. Nah, oke. Lanjut. Nih, jadi gue bahas dulu ya. Oke, bagi kalian yang belum tahu Curie Soundbox itu apa sih sebenarnya dan gunanya buat apa? Nah, sebenarnya Curie Soundbox itu bukan hal yang baru ya. Dia udah lama banget. Curie itu kan sebuah sistem pembayaran digital di Indonesia dengan interfacing-nya itu pakai QR code. Jadi kalian tinggal scan, bayar, selesai. Sebuah satu device terpisah dari HP gitu. Ketika ada orang yang bayar QRIS-nya, si device ini bakalan ngasih sebuah notifikasi beserta nyebutin nominal pembayarannya juga. Misal gue jualan gorengan gitu misalnya, ada orang beli 10.000 gitu, nanti si QRIS Soundbox ini bakalan ngasih notifikasi dan nyebutin nominalnya. Ya lu bayangin aja ya, lu bayar QRIS, terus si pedagangnya itu harus ngefoto bukti pembayaran, karena kan si pedagangnya itu nggak bisa dapetin bukti pembayaran secara real time. Ya kalau zaman sekarang ada sih ya aplikasi-aplikasi kayak BCA, Dana, dan GoPay. GoPay itu ada gitu fiturnya. Cuman terkadang mungkin HP-nya aja nge-lag atau gimana, tapi notifikasi itu nggak bener-bener real time. Mungkin real time tapi lebih enak ini gak sih, dia terpisah dari HP, tinggal nyalain, dicas juga bisa, terus kalau ada orang bayar tinggal bam bunyi gitu, like nggak ada babi bu lagi itu ya, nggak ada alasan HP gue nge-lag gitu, nggak ada. Kenapa gue bikin kayak gini, kenapa gue bikin Curie Soundbox itu karena setiap gue jajan, setiap gue beli Sabana, jajan beli pisang, itu ketika bayar pakai QRIS, bukti pembayarannya itu pasti difoto sama si yang jual. Nah ini menurut gue hal yang aneh gitu. Ini pembayarannya udah digital, udah cepet, tapi bukti pembayaran itu harus difoto pakai HP pedagangnya. Ini kan ngebuat sistem atau flow-nya itu jadi mungkin lambat. Jadi mungkin bukan lambat ya, tapi ini cepet ya, ini tetap cepet gitu. Tapi ngapain gitu kan? Udah digital gitu, tapi tetap harus foto bukti pembayarannya, itu yang aneh. Yaudah sih akhirnya gue bikin ini. Kalau di video sebelumnya itu kan bentuknya gede banget ya, kayak setelapak tangan lebih gitu, terus banyak makan space. Jadi kalau di dalamnya itu dibuka, itu space kosongnya itu banyak banget gitu. Jadi gue desain bentuk yang kecil banget. Bentar ya, di sini ada apa? Ini ada gantungan untuk apa ini sih, nih ya. Kalau lu punya lanyard, tinggal cantolin aja, bam, selesai gitu. Ini lanyard kampus gue, tinggal dipakai. Keren nggak? Kelihatan? Ini. Jadi misalnya tukang mie ayam ya, tukang mie ayam keliling, dia kan nggak punya gerobak tuh, bingung kan pasti mau naruh di mana nih Curie Soundbox-nya. Kalau dikantongin nggak kedengeran, kalau di gerobak itu kan sempit banget ya, gerobak mie ayam ya,
Isinya itu piring, habis itu ada tempat mie-nya, baksonya, dan lain sebagainya. Kalau ada mejanya, nggak ada mejanya, biasanya nggak ada mejanya. Abang tukang mie ayam itu cuma bawa kursi doang. Hasil akhirnya bisa cantolin gini aja, pakai tangannya di leher. Kalau ada orang bayar ya, tinggal nih, gitu kan. Tinggal nih bang, bayarnya QRIS aja gitu. Udah, dia bisa bunyi. Makanya ini dia desain yang menurut gua bagus banget gitu. Nggak bagus banget ya, tapi ya oke banget kan. Nah, kita coba kali ya. Sebenarnya ini masih prototype. Gue udah desain PCB-nya, udah ada desainnya. Sebenarnya tinggal pesen doang gitu di PCBWay. Cuman karena in this economy, gue ada duit untuk desainnya, cetaknya. Nah lumayan loh. Sama komponennya tuh lumayan mahal. Jadi kita coba nyalain. Kita coba tes pembayaran pakai GoPay, apakah bisa? Bisa lah. Gue ambil HP. Wait, gue buka GoPay. Nah, oh ya, fiturnya itu dia ada speaker, ada tombol reset, ada tombol power. Nah, ini tombol power jelek banget karena masih kayak gue nyari di gudang, mana nih switch, cuma ini doang adanya. Gitu, pakai aja. Dashboard kosong, bawah kosong, atas gitu. Gue coba nyalain ya. Nah, atas. Welcome, your device is starting up. Nyala, habis itu dia bakal nyari koneksi. Berhasil terhubung ke jaringan. Nah, itu tandanya dia bisa udah sukses terkoneksi dengan WiFi. Ini juga device-nya cuman support WiFi doang. Jadi pastiin kalian punya WiFi gitu. Kita coba pakai GoPay. Ini GoPay gue sisa 62 perak malah. Kita coba ya. Yes, kayak gini. Gue tinggal scan. Misal gue bayar 50 perak deh, nggak apa-apa ya. Contoh doang. Coba. Terima kasih. Transaksi berhasil masuk ke stiker Rp50. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang lapang, mari berbelanja lagi. Kadeng. Bagus gak? Pantunnya ada, nominalnya disebut. Apa ya gagal lebay tapi kayak kecil banget, kayak muat di kantong gitu. Ini kalau mana-mana kayak taruh kantong aja gitu kan. Wait. Tambahan. Kan tadi bisa digantungin. Terus bang, kalau misalnya tukang mie ayamnya upgrade dan bawa meja gimana? Apakah nggak bisa ditaruh di meja? Bisa. Dia ada ini standnya. Jadi kalau ada meja nih abang mie ayam ya, tinggal taruh aja. Bam, selesai. Ini bisa taruh di meja. Udah. Tuh. Taruh meja. Gampang banget kan? Yuk, jadi ini tuh fleksibel banget. Di Soundbox ya, itu punya aplikasi. Ini dia, aplikasi mobile ya. Keterangan. Ini dia. Jadi gunanya buat apa sih? Jadi toko ganja barokah. Nggak, ini bercanda ya. Jadi gunanya itu si aplikasinya ini bakalan digunakan sebagai dashboard atau monitoring pembayarannya, transaksinya. Misal di sini kita punya penjualan minggu ini. Totalnya itu 98.000. Terus ada penjualan harian, dia ada statistik kayak gini. Tuh. Kita bisa ganti, misalnya kemarin berapa sih? Kita kemarin itu totalnya 24.000 nih. 24.000 totalnya. Terus 216 deh. Total penjualan kemarin tuh 216. Transaksinya 9 dan kata-kata pembayarannya 24.000. Terus nih datanya, chartnya, habis itu di sini juga ada kalkulasinya ya, kenaikan dan penurunannya dari perbandingan minggu ini sama minggu kemarin. Terus di bawah ada lagi nih, set distribusi penjualan per jam. Jadi lo bisa ngecek tuh ya,
nih dagangan gue mie ayam gue lakunya di jam berapa aja nih, cek lah tuh. Ini contoh doang sebenarnya dari data. Misalnya ternyata mie ayam gue paling laku itu jam 18. Ini orang nggak sholat maghrib nih pasti ya. Jam 18. Terus ada jam malam jam 8. Misalnya kita cek lagi kemarin berapa sih datanya? Ada ganti lagi. Ini nggak ada. Oh ini ada nih, data total penjualan itu 16. Paling banyak periode tersibuknya itu jam 16 sore-sore nih ya. Gitu guys. Ngeri gak? Nah, sebenarnya aplikasi ini mau gue tambahin sebuah chat AI di mana si yang dagang nanti, si tukang mie ayamnya nanti ya, ini masih mie ayam nih, tukang mie ayamnya nanti itu tuh bisa nanya, gitu, nanya ke AI-nya, kira-kira apa sih yang bisa gue tambahin nih, apa yang bisa gue enhance dari penjualan gue, atau misalnya mau ngitung pendapatan. Kalau ini kan dia datanya cuma data transaksi QRIS-nya aja, belum sama cash-nya. Kalau misalnya lo mau ngitung total pendapatan bersih ya, omset bersihnya, lo bisa tanya sama AI-nya. Cuman di sini nih tanya AI, ini belum gue selesain machine learning-nya atau chatbot-nya karena nggak ada waktu dan agak sulit juga ya nentuin database-nya kayak apa. Kita coba ini udah ada room-nya sebenarnya ya. Gue tinggal naruh AI-nya doang nih. Ini udah jadi, udah bagus banget hasilnya. Selesai. Dashboard-nya tuh kayak gini. Jadi kayak gitu project gua kali ini, QRIS Soundbox. Kenapa menurut gua orang tukang mie ayam, nggak cuma tukang mie ayam ya, orang yang jualan pakai QRIS ini wajib punya Soundbox, karena ya bayangin aja ya, sekarang tuh makin canggih. Sekarang ada AI dari Gemini, namanya Gemini Banana, untuk ngebikin gambar palsu. Lu tinggal naruh aja tuh, bikin suruh AI-nya untuk ngebikin transaksi QRIS palsu gitu, udah jadi selesai. Si abangnya juga nggak tahu tuh, tukang mie ayamnya nggak tahu tuh asli atau enggak. Nah, ya udah secanggih itu gitu. Jadi makanya butuh ini, selain praktis ya, simple dan kecil banget, ini tuh kayak cepet gitu transmisi datanya ya, pokoknya real time lah. Kita coba sekali lagi ya, kalau kita coba nominal 5.000 lah ya, 5.500 nih. Coba 1, 2. Terima kasih. Transaksi berhasil masuk ke stiker 5.500 rupiah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang lapang, mari berbelanja lagi. Ah, itu dia. Gue seneng banget akhirnya selesai gitu ya dengan berbagai masalah yang sebelumnya gue jalani. Nah, info nih ya, nggak sih info juga buat kalian yang pengen si QRIS Soundbox-nya ini, gue ternyata itu mau buka pre-order, gue usahain di bulan depan itu udah bisa open pre-order, jadi stay tune sih. Jadi selalu pantengin terus di channel YouTube gue, siapa tahu nanti ada orang yang mau ngebiayain project ini. Kalau misalnya ada, amin aja ya. Kalau misalnya ada ya bagus, kalau misalnya nggak ada ya mungkin ya udah nggak ada. Kalian bikin sendiri aja ya, gampang kok bikinnya. Nah buat harganya itu kisaran di targetnya itu di 250.000, harusnya cukup sih, cukup murah ya untuk kayak gini. Ini bagus banget, ini nggak sih? Oke. Jadi kayaknya itu aja video kali ini, penjelasan tentang project ini kayak udah cukup. Dan sampai ketemu di next video. Gue jarang banget bikin video ya, karena banyak tugas dan banyak tugas, jadinya lama bikin video, nggak tahu juga mau bikin apaan.
Dan